warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Andi Nobel. Di video kali ini yaitu saya membahas materi tentang manajemen pengetahuan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah suatu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagai pemahaman dan pengalaman. Pemahaman dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang diwujudkan dalam bentuk yang melekat dalam proses dan aplikasi yang nyata dari sebuah organisasi. Fokus dari manajemen pengetahuan itu adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data ke dalam bentuk informasi yang berguna sampai menjadi pengetahuan. Materi yang pertama yaitu konsep data, informasi, dan pengetahuan. Yang terlebih dahulu yaitu pengertian data dan informasi. Data adalah fakta, angka, atau hal atau kejadian tanpa konteks yang bersifat objektif. Yang selanjutnya itu informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Data tersebut terbagi atas data informasi tersebut terbagi atas 3, yaitu biasanya dalam bentuk dokumen, audio, dan video. Yang kedua itu biasanya berbentuk pesan, ada yang pengirim dan ada yang penerima. Yang ketiga mempunyai pengaruh. Karakteristik dari informasi tersebut sangatlah luas. Kepadatan informasi, seberapa berisinya informasi yang diterima. Frekuensi informasi tersebut tergantung dari mana penyebaran dari informasi yang disampaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas manusia atau kemampuan potensial atau aktual untuk mengambil tindakan yang tepat pada suatu situasi yang bervariasi. Perbedaan konsep data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah hasil dari observasi langsung terhadap suatu kejadian, lalu merupakan entitas atau entiti yang dilengkapi dengan nilai-nilai tertentu. Entitas ini merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Data ini biasanya disimpan dalam bentuk yang lebih konkret, misalnya dalam bentuk tertulis, grafis, elektronik, dan sebagainya. Perbedaan dari data dan informasi yaitu informasi adalah kumpulan data yang lebih terstruktur untuk memperlihatkan hubungan-hubungan antar entitas. Pengetahuan adalah model yang digunakan manusia untuk memahami dunia dan yang dapat diubah-ubah oleh informasi yang diterima oleh pemikiran manusia. Dari data, informasi, dan pengetahuan, itulah yang dapat membedakan dari 3 konsep tersebut. Konsepnya itu dari konsep data, informasi, dan pengetahuan itu yaitu daftar mahasiswa yang semester 1 jurusan Ilmu Perpustakaan dan Arsip Universitas Negeri Padang adalah data. Kemudian daftar tersebut disimpan kepada para dosen sebagai bahan absen. Berdasarkan data tersebut, para dosen memberikan informasi kepada para mahasiswa bahwa peserta kuliah ilmu informasi berjumlah 350 yang terdiri atas 200 siswa berjenis kelamin perempuan dan 150 berjenis kelamin laki-laki. Ini adalah informasi dari para dosen. Selanjutnya, salah seorang siswa mempunyai gambaran pengetahuan bahwa jumlah siswa perempuan itu lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki.
Kemudian siswa lain mempunyai pengetahuan yang berbeda pula bahwa jurusan ilmu perpustakaan dan informasi dan kearsipan sebagian besar adalah siswa perempuan. Jadi dari gambaran ini berdasarkan informasi yang sama, pengetahuan yang diterima seseorang akan berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan. Definisi manajemen pengetahuan yaitu proses untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Atau secara umum, manajemen pengetahuan adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Yang pertama itu membangun ruang penyimpanan pengetahuan atau knowledge repository. Yang kedua yaitu menyempurnakan akses ke pengetahuan tersebut. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan pengetahuan. Yang keempat yaitu mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi. Materi selanjutnya itu tujuan dari manajemen. Yang pertama yaitu di dalam organisasi, tujuan manajemen itu ada dua, yaitu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk koneksi yang lebih luas, sehingga organisasi akan mendapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua yaitu meningkatkan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi akan meningkat, yang akhirnya proses keaktivitasan dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya yaitu pengaruh yang diberikan manajemen pengetahuan di dalam bisnis. Yang pertama itu penghematan waktu dan biaya. Yang kedua yaitu meningkatkan aset pengetahuan dan produktivitas. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Pentingnya manajemen pengetahuan atau knowledge management dipandang penting karena implementasinya memberikan manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkat kompetensi personal, memelihara ketersediaan knowledge dan inovasi serta pengembangan produk. Selanjutnya yaitu siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan adalah proses pencapaian berbagai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang digambarkan pada suatu bagan. Definisi model yaitu adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, asumsi, dan konsep. Selanjutnya itu definisi model knowledge management. Yang pertama menggambarkan pendekatan holistic knowledge management tersebut. Yang kedua telah direview, dikritik, dan didiskusikan secara ekstensif. Yang ketiga itu model telah diimplementasikan dan diuji cobakan untuk reliabilitas dan validitas. Selanjutnya yaitu proses penciptaan pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan itu ada 4 poin, yaitu yang pertama yaitu selalu diawali dari individu. Yang kedua pengetahuan personal atau privat. Yang ketiga yaitu ditranslasi menjadi pengetahuan organisasi publik yang tersedia bagi orang lain. Yang keempat yaitu proses yang bersifat kontinu, interaktif, dan spiral interaksi antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Pentingnya manajemen pengetahuan.
Peranan pengetahuan dalam sebuah perusahaan sangat penting karena dapat menyusun strategi untuk kesuksesan perusahaan. Setiap orang dalam sebuah organisasi, baik atasan maupun bawahan, wajib untuk share pengetahuan yang dimilikinya. Semua ide yang tertuang yang akan menghasilkan suatu masukan, informasi, dan nantinya akan menjadi informasi yang harus dilaksanakan atau diaplikasikan. Pengetahuan memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan perusahaan karena semakin unggul pengetahuan suatu perusahaan dan sumber daya manusianya, maka akan semakin tinggi daya saing perusahaan. Materi selanjutnya itu strategi manajemen pengetahuan. Strategi dari manajemen pengetahuan itu ada 4, yaitu identification, reflect, hasil dari refleksi, yang keempat yaitu share dan application. Evaluasi manajemen pengetahuan dilakukan salah satunya dengan melakukan evaluasi kinerja, kemudian dilakukan perbaikan manajemen pengetahuan berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam organisasi. Salah satunya adalah kegiatan knowledge management yang telah diimplementasikan pada organisasi. Selanjutnya yaitu implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perpustakaan dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama memahami manajemen pengetahuan, yang kedua menjadi mitra bagi pengguna, yang ketiga yaitu melayani individu atau kelompok sebagai anggota jaringan, yang keempat fasilitas manajemen pengetahuan. Itulah hasil dari pembahasan dari saya. Jika ada salah menjelaskan atau kurang paham dengan materinya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.